Ikan hiu naik gunung. Gunungnya Gunung Kaledong. Terima kasih yang udah gabung. Bantu follow IG aku dong. Kali ini saya mau membahas film The Good Doctor episode 8. Jika belum nonton episode sebelumnya, silahkan nonton videonya yang linknya ada di deskripsi dan sudah saya buatkan playlist. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan Dr. Murphy yang hendak ingin sarapan dengan sebuah apel dan yogurt. Namun tiba-tiba saja ada orang yang mengetuk pintu apartemennya. Ternyata orang tersebut adalah Lea yang masuk dengan marah-marah kepada pemilik apartemen mereka yang bernama Armen. Lea marah karena Armen telah memutuskan aliran listrik Lea pada malam hari selama 15 menit karena Lea memutar lagu terlalu keras. Ternyata Dr. Murphy juga terganggu sehingga setiap malam Dr. Murphy menggunakan penutup telinga. Lalu Dr. Murphy menyarankan agar Lea untuk membeli headphone agar suaranya tidak mengganggu orang lain. Namun Lea marah mendengar saran tersebut dan mengatakan bahwa Dr. Murphy malah membela Armen. Lalu Lea meninggalkan Dr. Murphy. Karena apel Dr. Murphy dimakan oleh Lea saat Lea marah-marah, akhirnya Dr. Murphy memutuskan pergi ke minimarket untuk membeli apel. Lalu datanglah seorang wanita yang bernama Avery dan seorang laki-laki teman kencannya yang bernama Brandon. Tiba-tiba saja datang seorang perampok dan meminta agar semua yang ada di sana mengangkat tangan dan mengeluarkan dompet, HP, serta barang berharga. Avery dan Brandon mengeluarkan semua barangnya dan meletakkannya di lantai. Sedangkan Dr. Murphy hanya terdiam sambil mengangkat tangannya tanpa mengeluarkan barang berharganya. Perampok itu kesal dan meminta agar Dr. Murphy mengeluarkan barang berharganya. Namun Dr. Murphy bingung karena ia tidak bisa mengeluarkan barang berharganya jika perampok juga menyuruh mengangkat kedua tangannya. Perampok merasa kesal dan terus memaksa agar Dr. Murphy mengeluarkan barang berharganya. Namun Dr. Murphy seperti merasa tertekan dan hanya bisa mondar-mandir. Lalu perampok itu menembakkan senjatanya kepada Dr. Murphy namun meleset sehingga mengenai Avery. Tiba-tiba kasir minimarket tersebut langsung memukul perampok itu menggunakan benda tumpul di bagian leher sehingga perampok tersebut terluka. Lalu Avery dan perampok tersebut dibawa menggunakan ambulan bersama dengan Dr. Murphy dan Brandon ke rumah sakit. Dr. Kalu dan Dr. Melendez melakukan pertolongan kepada Avery sedangkan Dr. Lim dan Brown melakukan pertolongan pada perampok. Lalu saat di dalam rumah sakit ternyata Brandon menyalahkan Dr. Murphy atas kejadian ini karena tidak mau menuruti perintah dari perampok. Sontak hal itu membuat Dr. Melendez, Dr. Kalu, Dr. Brown, dan Dr. Lim merasa bingung. Lalu datang polisi dan menceritakan semuanya kepada Dr. Melendez. Lalu Dr. Melendez menemui Dr. Murphy dan meminta agar Dr. Murphy untuk pulang. Namun Dr. Murphy menolak hal itu karena ia ingin menyelamatkan Avery. Dr. Melendez menjelaskan bahwa Dr. Murphy berada di lokasi penembakan dan itu mungkin akan membuat Dr. Murphy gelisah sehingga sebaiknya Dr. Murphy pulang untuk menenangkan diri. Lalu Dr. Murphy menjelaskan bahwa Avery tertembak dan pelurunya akan mengakibatkan luka yang banyak pada organ dalamnya. Dr. Murphy juga menjelaskan bahwa Avery harus dilakukan ronsen untuk melakukan pemeriksaan. Karena melihat bahwa Dr. Murphy tidak ada perasaan gelisah terhadap atas penembakan yang dilihat, akhirnya Dr. Melendez mengizinkan Dr. Murphy ikut dalam pemeriksaan. Lalu kita diperlihatkan perampok sedang diberikan pertolongan oleh Dr. Brown dan Dr. Lim. Salah satu suster di sana membuka baju korban dan terlihat sebuah tato. Tato itu adalah lambang Nazi. Dr. Brown sontak kaget melihat tato itu sehingga membuatnya tidak fokus dan mementingkan perasaan tidak sukanya terhadap perampok tersebut. Lalu salah satu suster mengatakan bahwa ruang operasi penuh dan hanya ada satu ruang operasi yang tersedia. Dr. Brown yang tidak suka dengan perampok tersebut langsung menyuruh agar Avery dilakukan operasi terlebih dahulu. Namun Dr. Lim mencegah hal itu karena setelah diperiksa ternyata perampok itu lehernya telah hancur sehingga tidak bisa bernafas. Sehingga ia hanya memiliki waktu 5 menit untuk mencegah perampok itu mati. Akhirnya Dr. Melendez mempersilahkan perampok itu untuk dioperasi terlebih dahulu dan Dr. Melendez berusaha menahan pendarahan pada Avery sampai ruang operasi lainnya tersedia. Lalu akhirnya Dr. Lim dan Dr. Brown membawa perampok tersebut untuk dioperasi. Sambil melakukan operasi pada si perampok, Dr. Lim menasihati Dr. Brown agar tidak membawa perasaannya dalam mengobati siapapun dia walaupun perampok itu adalah Nazi. Namun Dr. Brown membantah hal itu karena menurut Dr. Brown, ia sama sekali tidak melibatkan perasaan dalam mengobati siapapun. Mereka berdua berdebat sehingga akhirnya Dr. Brown kesal dan menaikkan nada suaranya. Lalu Dr. Lim menyuruh agar Dr. Brown keluar dari ruang operasinya. Dr. Brown pun keluar dari ruang operasi tersebut.
Lalu kita diperlihatkan Dr. Lim telah selesai melakukan operasi dan ternyata Dr. Brown telah menunggu Dr. Lim di luar ruang operasi. Dr. Brown berusaha meminta maaf kepada Dr. Lim karena telah berdebat di depan para suster. Namun ternyata Dr. Lim menyuruh agar Dr. Brown menjaga perampok tersebut agar mengetahui hasil dari operasi tersebut yang biasanya dikerjakan oleh para suster. Dr. Brown menolak hal itu karena menurutnya hal itu dikerjakan oleh para suster. Namun Dr. Lim tetap ingin Dr. Brown lah yang menjaga perampok tersebut karena kesalahannya tadi. Lalu Dr. Lim meninggalkan Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez, Dr. Kalu, dan Dr. Murphy telah mendapatkan ruang operasi. Mereka menjahit semua luka organ dalam Avery akibat peluru tersebut. Dr. Murphy menjahit semua bagian organ dalam tersebut dengan baik tanpa ada perasaan gelisah sedikit pun. Lalu akhirnya operasi pun selesai. Saat Dr. Murphy sedang membersihkan diri setelah selesai operasi, tiba-tiba saja muncul Dr. Glassman yang khawatir dengan keadaan Murphy. Dr. Glassman menanyakan apa yang terjadi di minimarket tersebut. Dr. Murphy menceritakan semuanya kepada Dr. Glassman. Dr. Glassman meminta agar Dr. Murphy untuk mengambil cuti agar bisa menenangkan diri. Namun Dr. Murphy tidak mau karena ia merasa apa yang terjadi dengan Avery bukanlah salah dia. Akhirnya Dr. Murphy meninggalkan Dr. Glassman begitu saja dengan alasan ingin memeriksa keadaan Avery. Lalu kita diperlihatkan Dr. Glassman menemui Dr. Melendez. Dr. Glassman menanyakan kenapa Dr. Melendez mengizinkan Dr. Murphy menangani korban penembakan yang ia lihat sendiri. Dr. Melendez mengatakan bahwa ia telah meminta agar Dr. Murphy cuti, tapi Dr. Murphy tetap ingin melakukan operasi. Tidak hanya itu, Dr. Melendez juga merasa bahwa Dr. Murphy dapat mampu menyingkirkan perasaan gelisahnya dan fokus kepada pasien sehingga Dr. Melendez mengizinkan Dr. Murphy untuk menangani pasien tersebut. Dr. Glassman kesal mendengar penjelasan Dr. Melendez karena merasa Dr. Melendez sok tahu dengan perasaan Dr. Murphy yang mungkin terlihat biasa saja. Dr. Melendez pun membela Dr. Murphy karena menurutnya Dr. Murphy tidak hanya memiliki ingatan yang sangat tajam, tapi juga ia memiliki hati yang sangat dingin. Dr. Melendez pun meninggalkan Dr. Glassman. Akhirnya Dr. Glassman memutuskan agar Dr. Murphy menemui Dr. Mohan, yaitu ahli konseling yang pernah ditemui oleh Dr. Brown saat Dr. Brown gelisah karena telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kematian pasien. Dr. Mohan memberikan pertanyaan-pertanyaan agar Dr. Murphy dapat jujur dengan perasaannya. Namun Dr. Murphy selalu menjawab dengan tenang dan terlihat biasa saja dengan apa yang dialami tanpa terlihat menyesal sedikit pun. Lalu Dr. Glassman menemui Dr. Mohan dan menanyakan hasil dari konseling tersebut dan mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju dengan Dr. Melendez jika Dr. Murphy tidak gelisah dengan kejadian di minimarket. Ternyata Dr. Mohan memiliki pendapat yang sama dengan Dr. Melendez dan mengatakan bahwa Dr. Murphy hanya fokus pada pasien. Dr. Glassman kurang setuju dengan pendapat Dr. Mohan dan meminta Dr. Mohan untuk pergi dari ruangannya. Lalu Dr. Glassman menemui Dr. Murphy lagi untuk mengetahui apakah Dr. Murphy benar-benar tidak merasakan gelisah setelah apa yang ia lihat. Dr. Glassman juga mengatakan bahwa Brandon menyalahkan Dr. Murphy apakah itu tidak membuat Dr. Murphy gelisah. Dr. Murphy menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan hanya mondar-mandir di minimarket dan tidak ada hubungannya dengan Avery tertembak karena itu adalah salah dari perampok tersebut. Dr. Glassman berusaha menjelaskan jika seseorang memiliki pistol maka itu adalah kondisi yang berbahaya dan seharusnya Dr. Murphy menuruti semua perkataan perampok itu. Dr. Murphy berkesimpulan bahwa Dr. Glassman juga menyalahkan dirinya atas penembakan Avery dan ia langsung meninggalkan Dr. Glassman. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown sedang melakukan tugas yang diberikan oleh Dr. Lim, yaitu menjaga pasien yang biasanya dikerjakan oleh para suster. Saat pemeriksaan, perampok itu merasakan sakit pada lehernya dan meminta penghilang rasa sakit. Dr. Brown menjelaskan bahwa obat penghilang rasa sakit sudah tidak dapat berguna untuk menghilangkan rasa sakit perampok tersebut karena kebiasaan perampok tersebut mengkonsumsi narkoba. Perampok tersebut meminta narkoba yang sering dikonsumsinya agar merasa lebih tenang. Namun Dr. Brown tidak mau memberikan hal tersebut karena akan menambah buruk kesehatan dari perampok. Perampok itu berkesimpulan bahwa Dr. Brown telah melihat tato Nazi yang ia miliki sehingga ingin dirinya kesakitan. Dengan sangat kesal, perampok itu melempar alat pemeriksaan ke arah Dr. Brown. Lalu Dr. Brown mengadu kepada Dr. Melendez apa yang telah ia dapat dari Dr. Lim. Namun Dr. Melendez malah membela Dr. Lim dan menyuruh agar Dr. Brown patuh terhadap apapun yang diperintahkan oleh Dr. Lim. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Dr. Brown menyetujui hal tersebut dan Dr. Melendez meninggalkannya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown sedang bersama Dr. Murphy. Dr. Murphy menceritakan bahwa Lea tadi pagi sangat kesal terhadap pemilik apartemen karena pemilik apartemen mematikan listriknya karena memutar lagu sangat keras. Dr. Murphy juga menjelaskan bahwa ia memberikan saran agar Lea memakai headphone
Namun Lea terlihat marah karena langsung meninggalkan Dr. Murphy. Dr. Murphy bingung kenapa Lea marah karena menurutnya saran darinya sangat bagus. Dr. Brown menjelaskan bahwa wanita kadang tidak butuh saran yang bagus, tetapi juga kadang hanya membutuhkan dukungan walaupun wanita itu dalam posisi salah. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja datang suster yang mengatakan bahwa perampok itu mengalami kesulitan bernafas. Lalu Dr. Brown langsung menemui perampok itu untuk melihat keadaannya. Perampok itu terlihat sangat sulit bernafas. Dr. Brown pun langsung membuka perban pada leher perampok itu dan ternyata lehernya telah bengkak sangat besar. Lalu Dr. Brown meminta agar suster untuk memanggil Dr. Lim. Namun Dr. Lim tidak muncul, sedangkan perampok itu tidak bisa bernafas. Karena melihat perampok itu yang hampir mati, akhirnya Dr. Brown langsung mengiris sedikit leher dari perampok itu agar dapat bernafas dengan baik. Akhirnya Dr. Lim datang bersamaan dengan pulihnya pernapasan perampok itu. Dr. Lim menjelaskan bahwa hal seperti ini jarang terjadi, namun itulah gunanya Dr. Brown menjaga selama 24 jam. Lalu Dr. Lim menyuruh agar pasien tersebut dibawa ke ruang operasi agar bisa ditangani lebih lanjut oleh Dr. Brown dan Dr. Lim. Akhirnya operasi pun selesai dan terlihat perampok tersebut telah membaik. Dr. Brown yang menyadari kesalahannya pun mengakui bahwa dirinya telah salah dan meminta maaf kepada Dr. Lim dengan tulus. Dr. Lim pun memaafkan Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang memeriksa keadaan Avery setelah selesai dioperasi. Brandon mulai menyalahkan lagi Dr. Murphy karena tidak mau menyerahkan dompetnya. Dr. Murphy hanya diam dan terus memeriksa keadaan Avery. Dr. Murphy memeriksa urin dari Avery dan menyadari bahwa urin dari Avery sangat rendah. Dr. Murphy langsung membuka selimut dari Avery, namun sontak Brandon menahan Dr. Murphy karena takut Dr. Murphy melakukan hal aneh lagi. Suster yang ada di sana langsung memarahi Brandon karena berperilaku tidak sopan pada Dr. Murphy. Lalu mereka semua berhenti bertengkar setelah melihat kaki Avery yang membengkak. Dr. Murphy menjelaskan bahwa Avery butuh dialisi karena mengalami gagal ginjal. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez dan Dr. Murphy sedang mencoba mendiagnosa yang terjadi pada Avery. Setelah diperiksa, ternyata banyak sekali cairan di tubuh Avery dan masuk ke dalam paru-paru dari Avery. Lalu Dr. Murphy dan Dr. Melendez memutuskan untuk melakukan torasentesis untuk menyedot cairan yang ada di tubuh Avery. Namun saat Dr. Murphy ingin melakukan persiapan dengan menyuntik Avery, tiba-tiba saja Brandon berusaha menghentikan Dr. Murphy karena ia pikir Dr. Murphy aneh. Dr. Melendez marah dan menyuruh agar Brandon diam dan menunggu saja. Akhirnya Dr. Murphy dan Dr. Melendez berhasil mengeluarkan cairan dari dalam tubuh Avery. Dr. Melendez meninggalkan tempat itu dan memperingati Brandon karena Brandon sama sekali tidak mengetahui Dr. Murphy. Di sini kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang mengawasi Avery dan memeriksanya agar keadaan Avery tetap normal. Namun belum lama ia mengawasi Avery, tiba-tiba saja tekanan nadi dari Avery menyempit sehingga Dr. Murphy menyimpulkan bahwa Avery sekarat. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Kalu, dan Dr. Melendez sedang mencoba memeriksa keadaan Avery. Dr. Murphy berpendapat bahwa tekanan nadi Avery menyempit sehingga jantungnya tidak berfungsi dengan baik dan mengakibatkan gagal jantung. Dr. Murphy menyarankan agar memasukkan alat bantu IABP agar dapat mengurangi beban kerja jantung Avery. Namun Dr. Kalu berpendapat mungkin saja Avery tidak mengalami gagal jantung, melainkan karena ada masalah pendarahan yang belum dijahit atau terlupakan saat operasi. Jika pendapat Dr. Kalu benar, maka jantung Avery baik-baik saja dan harus dilakukan operasi kembali untuk menemukan pendarahan yang ada di dalam tubuh Avery. Dr. Murphy tetap bersikeras bahwa Avery mengalami gagal jantung dan harus melakukan IABP karena prosedur IABP sangat mudah. Dr. Kalu tentu membantah hal itu karena mendiagnosa bukan dilihat dari mudahnya prosedur pengerjaan. Dr. Kalu dan Dr. Murphy saling ngotot jika analisa mereka berdua lah yang benar dan tinggal menunggu keputusan dari Dr. Melendez. Akhirnya Dr. Melendez menyetujui pendapat Dr. Kalu yaitu melakukan operasi untuk mencari pendarahan. Lalu mereka bertiga melakukan operasi dan terlihat bahwa hemoglobin dari Avery terus menurun. Dr. Murphy menyadari bahwa Avery benar-benar mengalami pendarahan dan pendapatnya tentang gagal jantung salah. Namun kini masalahnya mereka tidak mengetahui di mana pendarahan tersebut karena tidak mungkin mereka melakukan operasi dan mencari secara manual di setiap organ dalam Avery. Dr. Kalu lalu memberikan saran agar melakukannya dari perut karena ia tertembak di bagian perut. Karena tidak ada waktu lagi, akhirnya Dr. Melendez menyetujui hal itu dan akan mencarinya di seluruh organ tubuh Avery. Namun ternyata diam-diam Dr. Murphy menganalisa arah peluru yang menembak Avery dan menyadari bahwa peluru mengenai arteri di antara rusuk kiri atas. Dr. Murphy menjelaskan bahwa ia mengetahui hal itu karena mengikuti arah peluru dan luka pada organ dalam Avery. Dr. Melendez yang mendengar penjelasan Dr. Murphy langsung melakukan operasi pada bagian rusuk kiri. Akhirnya Dr. Melendez menemui pendarahan tersebut dan menemukan darah yang menggumpal sehingga darah tidak mengalir. Akhirnya operasi berhasil dan Avery dapat diselamatkan.
Lalu Dr. Murphy mengatakan bahwa pendapatnya salah tentang gagal jantung. Namun Dr. Melendez mencoba menenangkan Dr. Murphy jika dirinya telah memperbaiki kesalahan tersebut. Akhirnya Avery selesai dioperasi dan dalam proses pemulihan ditemani oleh kedua orang tuanya dan Brandon. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy pulang ke apartemennya dan sedang menonton TV. Tiba-tiba saja ada seorang yang mengetuk pintu apartemen dari Dr. Murphy yang tak lain adalah Lea. Mereka berdua terlihat canggung, namun tiba-tiba Dr. Murphy meminta maaf kepada Lea. Dr. Murphy menjelaskan bahwa Dr. Brown lah yang menyuruhnya untuk meminta maaf. Dr. Murphy juga menjelaskan bahwa Dr. Brown berpendapat bahwa Lea hanya ingin dukungan walaupun itu salah. Lea pun menolak pendapat tersebut dan menyadari bahwa yang ia lakukan tadi pagi berlebihan. Lea menjelaskan bahwa Dr. Murphy sangat jujur dan ia tidak mau Dr. Murphy berbohong walau hanya untuk membuat dirinya senang. Lea juga menjelaskan bahwa hanya Dr. Murphy lah laki-laki jujur yang pernah ia kenal. Lalu Lea memberikan sebuah apel sebagai ganti apel yang tadi pagi kepada Dr. Murphy dan meninggalkannya. Namun setelah Lea masuk ke dalam apartemennya, tiba-tiba saja Dr. Murphy menghampiri apartemen dari Lea. Ternyata Dr. Murphy ingin menemui kembali Lea untuk menceritakan bahwa ia melakukan kesalahan sehingga membuat seseorang terluka, yaitu Avery. Di sini dapat disimpulkan bahwa Dr. Murphy sebenarnya mengalami kegelisahan karena membuat Avery terluka. Namun Dr. Murphy berusaha menutupinya dengan fokus kepada kesembuhan Avery walau kegelisahannya itu membuat analisa dari Dr. Murphy kadang salah. Dr. Murphy memutuskan menceritakan semuanya kepada Lea karena menurutnya Lea lah orang yang tepat untuk menghilangkan kegelisahannya. Film diakhiri dengan sebuah pelukan dari Lea untuk Dr. Murphy. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!